Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Dengan saya sendiri, Syafa Abdul Usma, lalu ada Anastasia Elena Simanjuntak, lalu yang ketiga ada Nadia Lestari. Di sini kami akan membuat tugas kajian lembar kerja 11.2 yang dimana membuat video presentasi terkait lembar kerja 11.1. Materinya yaitu psikolinguistik bahasa Indonesia. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan cabang ilmu interdisipliner yang menggabungkan linguistik dan psikologi untuk mengkaji proses mental manusia dalam berbahasa. Ilmu ini tidak hanya memandang bahasa sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, tetapi juga sebagai sistem kompleks yang tersimpan dalam pikiran manusia dan diatur oleh kaidah-kaidah tertentu. Psikolinguistik berusaha menjelaskan bagaimana manusia dapat memahami, memproduksi, dan memperoleh bahasa melalui mekanisme kognitif yang terjadi di dalam otak. Contohnya, saat berbicara dengan teman, kita dapat menyusun kalimat secara spontan tanpa harus memikirkan aturan tata bahasa secara sadar. Yang kedua, ada ruang lingkup psikolinguistik. Ruang lingkup psikolinguistik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas berbahasa manusia, mulai dari proses pemerolehan bahasa sejak usia dini, proses memahami bahasa saat mendengar atau membaca, hingga proses memproduksi bahasa saat berbicara atau menulis. Selain itu, psikolinguistik juga mengkaji hubungan antara bahasa dengan fungsi otak, termasuk bagaimana informasi bahasa diproses, disimpan, dan digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Contohnya, seorang anak dapat belajar berbicara hanya dengan mendengar percakapan di sekitarnya, tanpa melalui pembelajaran formal. Yang ketiga, ada tujuan psikolinguistik. Psikolinguistik ini bertujuan untuk memahami secara mendalam hubungan antara bahasa dan pikiran manusia, serta menjelaskan proses-proses mental yang terlibat dalam aktivitas berbahasa. Ilmu ini juga berusaha mengembangkan teori bahasa yang tidak hanya sesuai secara linguistik, tetapi juga mampu menjelaskan secara psikologis bagaimana bahasa diperoleh dan digunakan oleh manusia. Contohnya itu ada ketika seseorang mengalami kesalahan dalam berbicara. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai bagian dari proses mental dalam pengolahan bahasa. Materi yang selanjutnya yaitu pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa merupakan proses alami yang terjadi pada manusia sejak lahir, di mana individu secara tidak sadar memperoleh kemampuan berbahasa melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Proses ini didukung oleh kemampuan bawaan manusia, serta perkembangan kognitif yang memungkinkan seseorang memahami dan menggunakan bahasa tanpa harus mempelajari aturan secara formal. Contohnya, anak kecil dapat berbicara bahasa ibu karena terbiasa mendengar dan meniru orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada konsep pembelajaran bahasa. Konsep pembelajaran bahasa merupakan proses yang dilakukan secara sadar, terencana, dan sistematis untuk menguasai suatu pembelajaran bahasa. Biasanya terjadi dalam situasi formal, seperti di sekolahan dengan bantuan guru. Dalam proses ini, individu dituntut untuk memahami kaidah-kaidah bahasa, seperti tata bahasa, kosakata, serta struktur kalimat, sehingga mampu menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Pembelajaran bahasa juga melibatkan kemampuan kognitif yang tinggi, karena seseorang harus berpikir, mengingat, serta mempraktekkan aturan bahasa secara bertahap. Contohnya, seorang siswa belajar bahasa Inggris di kelas dengan memahami grammar, menghafal kosakata, dan berlatih membuat kalimat sesuai aturan yang diajarkan oleh guru. Selanjutnya ada tahapan perkembangan bahasa anak. Tahapan perkembangan bahasa anak merupakan proses bertahap yang dilalui sejak bayi hingga mampu berkomunikasi secara kompleks. Perkembangan ini dimulai dari kemampuan mengeluarkan bunyi sederhana hingga akhirnya mampu menyusun kalimat yang terstruktur. Setiap tahap menunjukkan perkembangan kemampuan kognitif dan fisiologis anak, terutama pada otak dan alat ucap. Secara umum, anak melalui tahap membabel, tahap suatu kata, tahap dua kata, hingga tahap penggunaan kalimat sederhana yang semakin berkembang seiring pertumbuhan usia.
Contohnya, bayi awalnya hanya mengeluarkan bunyi seperti a atau baba, kemudian berkembang menjadi satu kata seperti mama, lalu menjadi dua kata seperti mau susu, hingga akhirnya mampu berbicara dengan kalimat sederhana seperti aku mau makan. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa pada anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan. Faktor internal meliputi kondisi fisiologis seperti kesehatan alat ucap dan fungsi otak, serta kemampuan kognitif anak dalam memahami dan mengolah informasi bahasa. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lingkungan sosial seperti interaksi dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar, serta kondisi psikologis seperti motivasi dan emosi anak. Suatu faktor ini berperan penting dalam menentukan cepat atau lambatnya perkembangan bahasa seseorang. Contohnya, anak yang sering diajak berbicara dan berada di lingkungan yang komunikatif akan lebih cepat berkembang kemampuan bahasanya dibandingkan anak yang jarang mendapatkan stimulasi bahasa. Materi yang terakhir yaitu implikasi psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Psikolinguistik memiliki peran penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar karena membantu guru memahami bagaimana siswa memproses dan menggunakan bahasa. Dengan memahami cara kerja otak dan perkembangan bahasa anak, guru dapat merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan kognitif siswa. Selain itu, guru juga dapat lebih peka terhadap kesulitan berbahasa yang dialami siswa, seperti kesulitan membaca atau berbicara, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dan tidak hanya berfokus pada hasil akhir. Contohnya, guru menggunakan media gambar, cerita, atau permainan bahasa agar siswa lebih mudah memahami materi, serta memberikan perhatian khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan membaca dengan pendekatan yang lebih sabar dan bertahap. Nah, itulah materi tentang psikolinguistik bahasa Indonesia dari teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Nah, dalam pemaparan tadi dijelaskan bahwa psikolinguistik merupakan gabungan antara linguistik dan psikologi. Nah, menurut kelompok, apa perbedaan utama antara psikolinguistik dengan linguistik biasa dan mengapa kedua bidang tersebut perlu digabungkan? Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, pertanyaannya adalah apa perbedaan perolehan bahasa dan pembelajaran bahasa? Baik, terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan waktu untuk sesi berdiskusi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yang dimana pertanyaannya psikolinguistik merupakan gabungan antara linguistik dan psikologi. Nah, menurut kelompok apa perbedaan utama antara psikolinguistik dengan linguistik biasa dan mengapa kedua bidang tersebut perlu digabungkan? Jawabannya itu perbedaannya terletak pada fokus kajiannya. Linguistik membahas struktur bahasa seperti tata bahasa dan bunyi, sedangkan psikolinguistik membahas bagaimana bahasa diproses di dalam pikiran manusia. Keduanya digabungkan agar kita tidak hanya memahami bentuk bahasa, tetapi juga proses mental saat bahasa digunakan. Apakah cukup untuk jawabannya atau ingin ditambah atau disanggah? Menurut saya sudah cukup. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah apa perbedaan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa? Nah, jawabannya itu pemerolehan bahasa itu bersifat alami dan tidak disadari, sedangkan pembelajaran bahasa itu bersifat sadar, terencana, dan biasanya dilakukan di sekolah. Apakah jawabannya cukup ataukah ingin ditambah atau disanggah? Izin menambahkan. Silakan. Pemerolehan bahasa bersifat alami, tidak disadari, dan terjadi melalui interaksi sehari-hari, terutama sejak usia dini. Proses ini memerlukan pengajaran formal, karena anak memperoleh bahasa dengan cara mendengar, meniru, dan menggunakan bahasa dalam konteks nyata. Selain itu, pemerolehan
Saya kembali sebagai moderator. Baiklah, terima kasih atas tambahannya. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baiklah, mungkin cukup. Itu saja materi kita pada sore hari ini tentang psikolinguistik bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 11 meminta maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.